اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini insyaallah taala tema kajian kita adalah tadabbur terhadap makna Al-Quran, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari tadabbur terhadap tafsir-tafsir ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita akan selingkan pembahasan ini dengan syarah hadis sebagaimana pelajaran kita pada setiap pekannya, yaitu hadis Arba'in Nawawi, dan kita akan selingkan dengan tadabbur terhadap Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari perkara yang menggembirakan tatkala kita menyaksikan banyak dari kaum muslimin dan muslimat mereka punya perhatian terhadap Al-Quran, baik dari segi bacaannya, baik dari segi hafalannya. Maka di sana kita akan dapati banyak dibentuk halaqah-halaqah Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Kita membacanya dengan hukum-hukum tajwidnya. Dan juga di sana kita akan dapati ada metode-metode yang diletakkan oleh sebagian ulama agar kita bisa mudah untuk bisa membaca Quran dan bisa menghafalkannya. Makanya kita akan dapati buku-buku atau kitab Al-Quran
yang disusun dengan metode-metode tersebut. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memudahkan kita bisa menghafal Al-Quran. Dan subhanallah, kita pun bisa menyaksikan banyak ma'ahid, pondok-pondok pesantren yang di situ memang perhatian terhadap hifdzul Quran, yakni pondok tahfidz Al-Quran, yang memang di sana santri-santri diajarkan untuk bisa bagaimana menghafal Quran itu dengan bacaan yang baik dan benar. Dan ini tentunya dari perkara yang kita syukuri. Dari sanalah muncul ahli Quran, dari sanalah bermunculan para hufadz, para penghafal Quran, orang-orang yang bacaannya sangat baik dan sesuai dengan hukum-hukum tajwid di dalam Al-Quran. Dan ini dari perkara yang kita saksikan, walhamdulillah, di zaman kita ini kaum muslimin dan muslimat mulai ada perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Bagaimana tidak bahwa Al-Quran yang merupakan kalamullah, dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah berbicara dengannya dengan huruf dan suara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila ada seorang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran adalah firman Allah, Al-Quran adalah kalamullah, yang tentunya kita bisa pahami betapa mulianya, betapa agungnya Al-Quran itu, sebab dia adalah pembicaraannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun terkadang dari perkara yang kita sayangkan, terkadang sebahagian orang sibuk dengan bacaan Quran, sibuk untuk menghafalkan Al-Quran, tapi terkadang ada yang masih dilupakan. Apa itu? Itulah memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Padahal inilah diantara pokok tujuan terbesar Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Quran itu bukan sekedar kita baca, Quran itu bukan sekedar kita hafalkan, tapi Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa memahaminya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya terkadang orang bisa dikatakan meninggalkan Quran tatkala dia tidak berusaha untuk memahami makna-maknanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah ar-rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Bagaimana mereka meninggalkan Quran itu? Mereka tinggalkan Quran itu terkadang dengan meninggalkan bacaannya. Sama sekali dia tidak buka-buka Quran itu. Atau kata para ulama, mungkin dia baca Al-Quran tapi dia tidak memahami apa dan bagaimana isi Al-Quran itu. Maka ini pun teranggap sebagai orang yang meninggalkan Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu ibarat jamuan dari Allah. Quran ibarat jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibarat jamuan makanan atau minuman. Kalau mungkin kita punya makanan favorit, kita punya minuman favorit, ya tentunya kalau dihidangkan
makanan dan minuman yang menjadi favorit kita, yang menjadi andalan kita, kita sangat bersemangat dan suka terhadapnya, ya kan? Kemudian kita pun berusaha dan kepengen supaya banyak, agar apa? Agar bisa lama menikmatinya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, Al-Quran itu diibaratkan sebagai jamuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita menanyakan dalam diri-diri kita, sudahkah kita mampu menikmati bacaan Quran ini yang dia merupakan jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan perlu kita ingat bahwasanya Quran adalah jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan seluruh jamuan yang berupa makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Quran lebih nikmat dan Quran lebih lezat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana caranya kita bisa menikmati Quran? Mungkin kita bisa buat perumpamaan untuk kita bisa paham bagaimana caranya bisa menikmati Quran itu, supaya hati kita ini tidak cepat bosan tatkala membaca Quran. Kalau misalnya kita membaca buku cerita, Pak, buku cerita yang kita sudah diinformasikan ceritanya sangat bagus, kemudian kita pun mau baca, ternyata ceritanya, isi ceritanya, bacaannya berbahasa Inggris dan kita tidak paham bahasa Inggris itu. Mungkin kita bisa baca, tapi kita tidak tahu apa isinya, apa maknanya. Kira-kira bisa tidak menikmati isi cerita itu? Ya kan tidak bisa kan, Pak? Kenapa? Kita tidak paham. Tapi coba kalau misalnya kita paham, tahu bacaannya, bisa memahami isinya, tahu bahasanya, dan ternyata menarik isinya, maka sampai berjilid-jilid pun kita sanggup untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena bisa paham, karena ngerti, ya kan? Tapi kalau kita misalnya baca tidak ngerti kita, nah inilah yang menjadi sebab kadang kita cepat bosan baca Quran itu. Kitanya tidak paham, kita tidak tahu apa isinya ini. Quran ini berbicara tentang apa ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang terkadang menjadi faktor penyebab kita belum bisa menikmati bacaan Quran itu. Nah, makanya salah seorang Imam At-Tabari, ini imamnya ahli tafsir, bapaknya ahli tafsir, di mana para mufassirin setelah beliau banyak-banyak mengambil dari kitabnya Imam Tabari. Nama kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Quranil Azim itu banyak-banyak mengambil dari kitab tafsirnya Imam Tabari. Bahkan dikatakan tafsir Ibnu Katsir itu merupakan ringkasan dari tafsirnya Imam At-Tabari. Jadi beliau ini memang dari sisi keahlian dari bidang tafsir beliau memang unggul. Imam Tabari pernah mengatakan, saya sangat heran, kata beliau, dengan orang-orang yang dia baca Quran namun dia tidak paham apa yang dia baca. Kata beliau, bagaimana dia bisa menikmati bacaan Quran itu? Bagaimana caranya dia bisa menikmati sementara dia tidak paham, kata beliau. Nah, ini para jamaah sekalian, ini menuntut kita semua agar kita bisa dan mau menggali, mendalami, tahu makna-makna kandungan yang ada di dalam Quran. Mungkin para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita banyak paham, kita banyak hafal, kita banyak tahu, dan surat-surat kita sudah hafalkan. Terutama surat Juz 30 itu mungkin sudah banyak yang hafal di antara kita. Kalau kita ditanya sudah hafal
Surat apa saja? Kita mungkin bisa sebutkan surat-surat yang kita sudah hafalkan. Tapi coba kalau ditanya, sudah berapa surat atau sudah berapa ayat yang kita sudah pahami maknanya? Ini mungkin masih sedikit. Ini jamaah sekalian. Maka sebagaimana kita punya target menghatamkan bacaan Quran, hendaknya kita juga punya target untuk bisa memahami makna-makna Al-Quran itu. Karena inilah maksud, tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun, itulah Quran, anzalnahu ilaika mubarakun, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebagai sesuatu yang diberkahi. Untuk apa Allah turunkan Quran? Liyadabbaru ayatihi, agar kalian tadabbur terhadap ayat-ayatnya, agar kalian bisa memahami, merenungi, menghayati apa isi Quran itu. Baru dia bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Nah, bagaimana Quran itu bisa menjadi peringatan bagi kita? Bagaimana Quran itu bisa menjadi nasihat bagi kita, sementara kita tidak paham isi Quran itu? Dan sangat banyak ayat-ayat yang memotivasi dan memerintah kita untuk tadabbur terhadap ayat-ayat Quran. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, afalam yaddabbarul qaula, tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalun, ataukah belum datang kepada mereka apa yang memang belum datang kepada bapak-bapak mereka al-awwalin, yang terdahulu. Tidakkah mereka mau mentadabburi ayat-ayat Quran? Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mau mentadabburi ayat-ayat Quran, atau memang di dalam hati mereka sudah terdapat penutup sehingga sulit untuk membuka pintu-pintu hidayah? Afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, tidakkah mereka mau mentadabburi ayat-ayat Quran? Kalaulah seandainya Quran itu turun dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hanya sekedar baca kemudian dia tidak mau memahaminya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani. Di antara mereka, kata Allah, ada ummiyun, orang-orang yang buta huruf, yang mereka tidak mengetahui makna Al-Quran itu, illa amani, kecuali hanya sekedar angan-angan saja. Kata para ulama, maksudnya kecuali hanya sekedar bacaannya saja. Quran itu, bacaan Quran itu disebut angan-angan. Kenapa? Karena kata ulama, orang yang membacanya harusnya berangan-angan. Berangan-angan apa? Berangan-angan terhadap apa yang dia baca. Tatkala misalnya Quran itu berbicara tentang rahmat, tentang surga, maka dia berangan-angan untuk bisa dapat rahmat Allah, untuk bisa dapat surganya Allah. Tatkala Quran itu berbicara tentang azab Allah, tentang neraka, dia berangan-angan jangan sampai dia masuk ke dalam api neraka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya bacaan itu disebut dengan angan-angan, karena memang tatkala kita baca Quran, di sana ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana ada rasa takut, kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadabbur artinya merenungi,
mencermati, berfikir dengan fikiran yang tajam yang bisa merasuk ke dalam hati, yang mana hal tersebut akan bisa menjadikan kita paham isi kandungan Al-Quran, yang buahnya apa? Akan membuahkan amalan, mengamalkan apa yang ada di dalam Quran itu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Iya. Dan inilah maksud terbesar di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang yang membawa Alkitab, membawa Quran, hanya dia bawa saja, hanya dia pikul saja, sementara dia tidak paham apa yang dia bawa itu. Bahkan perumpamaannya sangat buruk dalam Quran, Pak. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladina hummilut Taurat." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat. Tsumma lam yahmiluha, kemudian ia tidak mengamalkannya, kamatsalil himar. Perumpamaannya sama seperti keledai. Yahmilu asfara, yang mana keledai itu dia memikul kitab-kitab yang tebal di atas punggungnya. Bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillahi wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka sungguh amat buruk permisalan kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi hidayah kepada mereka yang zalim. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya selain kita ini diperintahkan untuk tadabbur alam, tafakur terhadap penciptaan langit dan bumi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Nah, itulah alam semesta ini. Pikirkan dia, renungi dia, yang dari sana akan lahir pengagungan kepada Allah. Dan ingat, kita juga diperintah untuk tafakkur terhadap apa? Terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala asy-syar'iyyah. Nah, itulah ayat-ayat Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Quran, "Inna fi khalqis samawati wal ard", sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan persilih gantian malam dan siang, la ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yang mau berfikir. Ini jamaah sekalian, ini ayat-ayat Allah al-kauniyah. Dia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Quran kisah-kisah supaya kita ambil pelajaran. Bagaimana caranya kita mengambil pelajaran sementara kita belum paham isi Quran itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran, terdapat ibrah bagi mereka-mereka yang berfikir, yang berakal. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan sangat banyak manfaat mentadaburi Quran itu. Dengan kita mentadaburi Quran akan menyampaikan diri kita dalam derajat yakin. Kita yakin akan kebenaran Allah, kita yakin akan kebenaran janji Allah, kita yakin akan kebenaran ancaman-ancaman Allah. Inilah yang akan membuat kita istiqomah. Ini yang membuat kita istiqomah. Kenapa? Kita paham isi Quran itu, kita tahu konsekuensinya, kita tahu ini harus diamalkan, kita tahu apa akibat di belakangnya. Ini yang membuat kita istiqomah. Kemudian dengan tadabbur Quran, ini menjadi pegangan kunci bagi kita untuk bisa memahami ilmu agama. Kenapa jamaah sekalian? Karena Quran itu sumbernya ilmu. Ya kan? Quran itu sumbernya ilmu. Setiap ilmu yang tak diambil dari Quran, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bersumber dari Quranlah ilmu yang akan menghasilkan manfaat. Quran sumbernya ilmu. Makanya dengan kita paham Quran, paham ilmu agama. Karena kita langsung merujuk kepada sumbernya. Iya kan? Ini yang menjadi pedoman umat Islam soalnya.
Ini jamaah sekalian. Kemudian berikutnya, dengan kita tadabbur Quran akan menambah iman di dalam hati kita. Ya. Orang-orang yang beriman itu cirinya apa? Idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Quran kepada mereka dan mereka paham, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Ini jamaah sekalian. Jadi kita pelajar Quran untuk apa? Untuk menambah iman, supaya iman kita naik, supaya iman kita semakin kuat dan semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, dengan kita mentadabburi Quran, maka kita akan semakin kenal Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak? Kita pelajari kalamnya Allah, kita pelajari ucapannya Allah. Dengan kita pelajari ucapannya Allah, akan semakin kenal kita siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kenal siapa Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu yang sudah luar biasa. Ilmu ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari tadabbur Quran ini juga akan menumbuhkan rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan lurus dia kalau dia berada di antara dua hal ini. Harus ada di antara dua hal ini. Apa itu? Harapan kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan seimbang. Kalau cuman harapan saja, tidak ada rasa takut, ini rawan terjerumus ke dalam maksiat. Oh, dia mengharap saja Allah itu maha pengampun, Allah itu naam luar biasa ampunannya, tidak masalah kalau kita maksiat sedikit. Kenapa? Tidak ada takutnya kepada Allah. Atau ada orang yang punya rasa takut yang luar biasa, tapi tidak punya harapan. Nah, ini bisa terjerumus ke dalam pemahaman sesat dan menyimpang. Akhirnya semua orang yang jatuh dalam maksiat, semua orang yang jatuh dalam dosa-dosa, dia anggap keluar dari agama ini. Nah, inilah muncul orang-orang yang terlalu mudah mengkafir-kafirkan orang. Namanya golongan takfiri. Ini waspada juga. Kenapa? Takutnya luar biasa besar, tapi harapannya kurang. Orang yang beriman, dia berada di antara dua itu. Ada harapan, ada rasa takut kepada Allah. Dengan harapan, dia semakin kuat untuk beramal, dan dengan takutnya dia kepada Allah, dia akan semakin menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah takwa kepada Allah. Ya kan? Takwa itu fi'lul awamir, menjalankan perintah, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, dengan tadabbur terhadap Quran, di antara maknanya, maka itu akan menjadi penyembuh bagi hati-hati kita. Quran akan menyembuhkan hati kita. Makanya ulama mengatakan dawaul qalbi qiraatul Quran. Tadabburun bil Quran. Obat bagi hati yang sakit adalah dengan mentadabburi ayat-ayat Quran. Jadi kalau ada hatinya sakit, lagi sakit hatinya, tadabbur Quran, insyaallah taala dengan izin Allah, Allah akan sembuhkan hatinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat luar biasa orang-orang yang mau mempelajari dan mendalami makna isi kandungan Quran. Ingin menjadi manusia terbaik, pahami Quranul Karim. Sebab Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang mau belajar Quran dan mau mengajari Quran. Ini jamaah sekalian, kalau kita tidak mampu untuk bisa mengajarkan Quran kepada orang lain, minimal kita menjadi orang yang mau belajar Quran itu, menjadi orang yang terbaik. Nah, bahkan orang yang mempelajari Quran
duduk mempelajari Al-Quran, ayat demi ayat dia tadaburi, maka luar biasa Allah turunkan sakinah, majelisnya diitari oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, dan namanya akan disebut oleh Allah di sisi para malaikat. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah, mereka baca itu Quran. Tidak cukup sekedar baca Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dia pun saling memberikan pengajaran antara satu dengan yang lainnya. Lihat, orang yang seperti ini, majelis-majelis yang seperti ini akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman. Nah, ini jamaah sekalian, Quran itu menenangkan hati, menenangkan jiwa, menenteramkan hati. Makanya kalau ada masalah, ya, membuat hati kita menjadi gundah gulana, tidak tenang, maka tenangkan dia dengan baca Quran. Tenangkan dia dengan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah akan berikan ketenangan. Sebab janjinya Nabi SAW ini, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun kepada dia. Kemudian apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah turunkan kepada dia. Rahmat akan meliputi mereka yang apa? Mempelajari Quran itu. Allah berikan rahmat kasih sayangnya. Dan ingat, rahmat Allah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ada 100, Pak. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia. Yang satu rahmat ini, dengan satu rahmat ini luar biasa, Allah membagi-baginya kepada seluruh umat manusia dari awal sampai akhirnya. Satu rahmat saja. Dan Allah masih punya 99 rahmat yang hanya Allah akan berikan kepada mereka-mereka yang ada di dalam jannahnya nanti, dari mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Nah, sementara mereka yang mempelajari Quran, bermajelis-majelis Quran, maka Allah akan liputi mereka dengan rahmat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika. Yang ketiga, majelis mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Para malaikat akan mengelilinginya, Pak. Bahkan dalam satu riwayat, malaikat itu akan saling panggil memanggil antara satu dengan yang lainnya. Tatkala mereka dapati ada majelis Quran yang di situ dipelajari Quran, maka mereka akan naungi dengan sayap-sayapnya, dan itu akan menjadi keberkahan dan kebaikan bagi mereka semua. Dan yang keempat, ini keutamaan yang paling besarnya, wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Allah akan sebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu itu, majelis Quran itu, di sisi para malaikatnya. Disebut si fulan bin fulan, dia telah hadir di majelis Quran. Si alan, si fulana, dia telah hadir di majelis Quran. Disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Para jamaah sekalian, kalau nama kita, Pak, disebut oleh presiden misalnya, atau tidak usahlah presiden, gubernur saja, bupati saja misalnya, kita sudah merasa terhormat kan? Oh, nama kita ini disebut sama Pak Bupati misalnya, disebut sama presiden misalnya, kita merasa bangga dengan hal itu. Bagaimana lagi kalau Allah yang menyebutnya di majelis para malaikat lagi? Makanya, Pak, ada orang-orang yang di dunia ini dia tidak terlalu terkenal, tapi di langit, ya, di langit dia dikenal oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia selalu dan sering bermajelis, dan majelis yang dia hadiri majelis-majelis Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sanalah yang menjadi motivasi kita untuk kita mau dan terus mempelajari Al-Qur'an ini. Makna dan isi kandungannya, saya yakin, insya Allah yakin, semua dari kita sudah banyak bisa membaca Quran itu.
Dan mungkin sudah kita pelajari tajwid-tajwidnya, ya, hukum-hukumnya, makharij hurufnya, tempat-tempat keluar hurufnya. Mungkin sebagian kita sudah pernah mempelajarinya. Maka marilah kita mulai mempelajari makna-makna Al-Quran itu. Kita mulai dari surat-surat yang sudah kita hafalkan dulu, dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari, yang sudah kita sering membacanya dan sering mendengarkannya. Kita sudah hafal, bahkan mungkin di luar kepala kita sudah hafal. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita paham? Sudahkah kita tahu isinya, rahasianya, makna dan kandungannya? Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tadabbur Al-Quran adalah perkara yang sangat penting. Dan perlu kita pahami Quran itu, Pak. Quran itu apa? Nah, Quran itu kan Quran. Kita sudah sering mengucapkannya Quran, ya, Quran, kitab suci kita. Tapi paham enggak apa itu makna Quran? Quran secara bahasa dulu. Quran kan berbahasa Arab. Quran itu kan bahasa Arab. Al-Quran. Apa maknanya Quran? Mungkin kita kalau ditanya Quran, ya Quran. Oh, bukan, maksudnya makna Quran itu apa? Nah, disinilah para ulama mendefinisikan, Pak. Nah, perlu kita pahami kenapa ini Quran sudah menjadi pegangan kita, sudah menjadi pedoman hidup kita. Kita sering membacanya, bahkan kita sering menghatamkannya. Tapi mana Quran itu apa? Quran secara bahasa dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Maknanya Quran artinya bacaan. Ini satu. Yang kedua, Quran juga bisa bermakna jamaah, yang mengumpulkan. Loh, kenapa Quran itu bermakna yang mengumpulkan? Karena Quran itu mengumpulkan berita-berita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, berita-berita umat-umat terdahulu, berita-berita para nabi dan para rasul terdahulu. Dan disebutkan hukum-hukum di dalam Quran, disebutkan tauhid di dalam Quran, semuanya dikumpulkan, maka dinamakanlah Quran. Nah, ini secara bahasa. Jadi secara bahasa Quran itu maknanya bacaan atau yang mengumpulkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian Quran secara istilah syariat, apa maknanya? Ulama mendefinisikan Quran adalah kalamullahi ta'ala al-munazzal ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu bi suratil Fatihah al-makhtum bi suratin Nas. Quran itu katanya adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada rasulnya, penutup para nabi. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ini definisi globalnya. Quran maknanya ini, dia firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Quran itu terdiri dari 114 surat, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di dalam 114 surat ini, globalnya ada 3 isinya. Yang pertama, Quran itu berisi tauhid. Yang kedua, Quran itu berisi ahkam, hukum-hukum syariat. Yang ketiga, Quran itu berisi al-qisas, kisah-kisah. Kalau kita baca Quran, tidak lepas dari 3 ini, Pak. Global kandungan Quran itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Quran 114 surat, 30 juz, yang kalau kita hitung ayatnya sekitar 6.666 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalamnya segala yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya dikatakan tibyanan likulli syai'in, penjelas segala sesuatu. Ayatun bayyinatun, dia ayat-ayat yang sangat terang benderang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kapan Quran ini Allah turunkan?
Ini mungkin kita sudah paham semua. Quran Allah turunkan pertama kali di suatu malam yang mulia, itulah malam Lailatul Qadar. Di bulan yang termulia, itulah bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu di malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, yang di bulan Ramadan itulah turun padanya Al-Quran. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Quran turun melalui malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat yang termulia di atas langit, malaikat agung, malaikat yang disifatkan dengan sifat-sifat yang luar biasa. Yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu ini mempunyai 600 sayap, yang satu sayapnya saja sudah menutupi ufuk timur dan barat. Satu sayapnya itu. Nah, dia punya 600 sayap. Malaikat Jibril itu, Pak. Nah, inilah yang bertugas menyampaikan wahyu ini, Quran ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, sekitar 23 tahun Allah turunkan, berangsur-angsur dia. Jadi tidak sekaligus Allah turunkan. Makanya surat pertama atau ayat-ayat pertama yang Allah turunkan adalah suratul Alaq, dengan kesepakatan para ulama. 5 ayat pertama itu yang menjadi ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Isinya apa? Disuruh membaca dulu. Iqra, baca, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang belum mereka ketahui. Ini sepakat ulama, 5 ayat pertama turun kepada Nabi SAW. Dan tatkala itu Nabi berada di Gua Hira, Nabi dalam keadaan ketakutan, belum paham apa ini, sampai beliau pun datang kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pun merasa takut, beliau menggigil, beliau mengatakan kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku khawatir terjadi sesuatu di dalam diriku. Turun ayat-ayat berikutnya, bukan disambung itu surat Al-Alaq, stop dulu di situ. Jadi Quran itu pun Allah turunkan, Pak, tidak langsung satu surat diturunkan. Lihat, Al-Alaq turun 5 ayat dulu, berikutnya yang turun bukan sambungannya ayat yang ke-6, bukan, tapi justru yang turun 5 ayat surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal muddatsir, ini menunjukkan keadaan Nabi, wahai orang yang berselimut. Karena Nabi ketika itu ketakutan, Nabi berselimut. Qum fa'andir, bangkit, bangun, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Rabbmu agungkan dia. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan dia. Warrujza fahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkan dia. Perintah pertama kepada Nabi SAW. 5 ayat surat Al-Alaq, yang dengan turunnya ayat itu Nabi SAW resmi diangkat menjadi Nabi Allah. 5 ayat surat Al-Mudassir, dengan turunnya 5 ayat itu Nabi SAW resmi diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman dasar terhadap Quran. Kita perlu paham yang seperti ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Quran itu ada yang punya sabab nuzul, sebab kenapa dia turun. Ada juga yang tidak punya sabab nuzul. Tidak semua ayat-ayat Quran punya sabab nuzul, Pak. Ada yang tidak punya, dan ini kebanyakan Quran. Kebanyakan ayat Quran tidak punya sabab nuzul. Pada sebahagiannya ada sabab nuzul. Maksudnya sabab nuzul apa? Kenapa dia turun? Dalam peristiwa apa dia turun? Nah, ini juga membantu kita memahami makna Quran itu. Oh, ternyata ini ayat turun pada peristiwa ini, di saat ini. Kan turunkan di masa Nabi, sahabat tahu itu.
Nah, ini jamaah sekalian, maka ini cabang ilmu yang lain. Makanya di sana dipelajari juga tentang ilmu sabab nuzul Quran itu. Nah, kita pelajari di mana itu? Kita pelajari pada saat kita memahami dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Maka dari sana juga ulama membagi Quran itu ada yang makki, ada yang madani. Makki itu apa maksudnya? Ayat-ayat Allah, surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Namanya surat Makkiyah. Setelahnya ada surat Madaniyah. Kenapa dinamakan surat Madaniyah? Karena Nabi setelah beliau hijrah ke Madinah, turun lagi surat-surat, turun lagi ayat-ayat. Ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah dinamakan surat Madaniyah. Nah, makanya Pak, kalau kita baca Quran itu surat-suratnya, kita lihat, oh ini surat Makkiyah ini. Apa itu surat Makkiyah? Baru kita tahu, oh surat Makkiyah itu sebelum Nabi hijrah. Surat Madaniyah, oh ini surat setelah Nabi apa? Setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dari pemahaman-pemahaman global ya terhadap Al-Qur'an ini yang perlu kita pahami. Ya, kita perlu tahu apa itu Quran. Kemudian pembagian-pembagian Quran itu bagaimana? Ya, dari sana kita tahu apa yang dibahas oleh Quran itu. Kemudian kita lihat Quran itu, ya, tatkala Quran berbicara tentang ini, tentang itu, kita renungi. Ya minimal kita harus tahu dulu judul Quran itu, surat apa ini. Ya, misalnya kita membaca surat tentang laki-laki, di sana ada surat Ibrahim, di sana ada surat Yusuf, di sana ada surat Yunus, di sana ada surat Muhammad. Pelajari itu. Bagi kaum perempuan misalnya dia pelajari surat-surat wanita, di sana ada surat An-Nisa, di sana ada surat Maryam. Dia pelajari itu. Kalau dia penasaran misalnya ada surat yang dinamakan oleh Allah dengan sebagian nama hewan, dia tahu itu juga. Di sana ada surat Al-Baqarah, sapi betina. Di sana ada surat An-Nahl tentang lebah. Di sana ada surat An-Naml tentang semut. Di sana ada surat Al-Fil tentang gajah. Ini nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan. Loh, kenapa Allah namakan dengan surat itu? Ya tentunya kan Allah berikan nama seperti itu, dinamakan dengan nama itu ada maksudnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan kalau misalnya kita baca ada surat-surat tentang kiamat, makanya di sana ada surat Al-Qiyamah. Kiamat itu. Ada tentang surat Al-Qari'ah, kiamat juga itu. Ada surat Al-Waqi'ah tentang kiamat juga itu. Ada surat Az-Zalzalah tentang kiamat juga itu. Nah, banyak Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Ini perlu kita pahami, Pak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sanalah muncul semangat kita untuk bagaimana kita bisa mentadabburi Al-Quran. Hanya kita perlu bekal, Pak, untuk mentadabburi Quran itu. Apa bekalnya? Pertama, hendaknya kita banyak-banyak bertakarrub kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Takwa kepada Allah. Ini bekal pertama untuk kita bisa mentadabburi Quran. Kenapa? Karena orang yang bertakwalah yang Allah akan berikan pemahaman terhadap Al-Quran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah anda kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu kepada anda. Ini kata Quran. Itu bekal yang pertama. Yang kedua, hendaknya memunculkan perasaan di dalam hati kita bahwa Quran ini kitab yang sangat agung. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kehidupan kita tidak akan sempurna tanpa Quran. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan bersama Al-Quran. Tidak tenang rasanya hati ini kalau kita tidak membaca atau mendengarkan ayat-ayat Quran. Harus munculkan perasaan itu, kerinduan itu. Nah, ini bekal yang kedua. Bekal yang ketiga, harus kita munculkan di dalam hati kita tatkala Allah berbicara di dalam Quran, tatkala Allah berfirman dalam Quran, yang sedang Allah ajak bicara adalah kita sendiri. Munculkan perasaan itu, Pak. Sehingga apa? Sehingga tatkala kita baca Quran, kita pun sadar, oh ini untuk saya ini.
maka dia akan bersungguh-sungguh untuk memahaminya, untuk mencermatinya, untuk bisa mendalami isi kandungannya. Kenapa? Yang diajak bicara saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bekal yang ketiga. Bekal yang keempat apa? Nah, harus muncul di dalam hati kita bahwa Quran ini mukjizat dari Allah, yang keajaibannya, keluar biasaannya tidak akan berhenti. Makanya makna-makna Quran itu Pak terus bermunculan. Kenapa? Tidak ada habisnya itu makna Al-Quran, karena firman Allah. Makanya makna-maknanya bukan hanya bisa kita dapatkan dalam kutubut tafasir, kitab-kitab tafsir para ulama, tapi di sana dimunculkan makna-makna isinya yang lain, rahasia-rahasia kandungan-kandungannya. Luar biasa itu Quran. Ulama menafsirkan Quran itu Pak sampai puluhan jilid tafsir Quran. Padahal Quran itu luar biasa. Satu kitab saja, tapi penjelasan ulama panjang lebar terhadap Quran itu. Dan itu belum habis. Ulama masih menulis lagi, mengarang lagi, menggali lagi isi dan kandungannya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa? Untuk membantu kita biar bisa kita tadabbur terhadap Quran, hendaknya kita membacanya berulang-ulang. Berulang-ulang, Pak. Makanya Nabi SAW diriwayatkan, beliau pernah Pak dalam satu malam sampai subuh beliau hanya membaca satu ayat aja, beliau ulang-ulang. Untuk apa? Tadabbur. Ayat yang beliau baca apa? In tu'adzibhum, kalau engkau azab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, maka sungguh mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum, dan kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Ini ayat diulang-ulang oleh Nabi sampai pagi. Nah, itu diantara makna, diantara usaha kita untuk mentadaburi Quran. Kemudian juga para ulama yang diantara perkara yang bisa membantu kita mentadaburi Quran, hendaknya kita bereaksi ketika membaca ayat. Maksudnya apa? Kalau ayat itu berbicara tentang rahmat, kita pun punya reaksi apa? Minta rahmat Allah. Kalau ayat itu berbicara tentang azab, kita pun minta perlindungan dari azab Allah. Nah, ini namanya bereaksi ketika apa? Membaca ayat-ayat Allah. Kemudian yang ketujuh, dia berusaha untuk membaca tafsir Al-Quran. Nah, tafsir Quran itu sangat banyak Pak. Ya. Kalau yang kita bagi pemula, hendaknya kita punya tafsir ringkas dulu. Di sana ada kitab tafsir Miyassar. Nah, ini mudah sekali. Jadi ayat itu kita pahami sangat mudah. Nah, kemudian kalau misalnya lebih daripada itu, kita ambil tafsir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, punya kitab tafsir As-Sa'di. Sebagian mengatakan tafsir As-Sa'di. Nah, ini juga sangat bagus. Lebih dalam lagi, ambil tafsir Ibnu Katsir. Mau lebih luas lagi, ambil tafsirnya Imam Tobari. Kemudian di sana ada tafsir Al-Baghawi. Banyak kitab-kitab tafsir para ulama itu. Di sana ada Aisarut Tafasir karya Syekh Jabir Al-Jazairi, juga sangat bagus. Ada juga tafsir Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam dua Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ini juga bagus kitab tafsirnya. Dan banyak lagi kitab tafsir. Minimal Pak, minimal kita punya terjemah Quran. Nah, itu minimal sudah itu. Nah, hendaknya kita punya. Jangan punya Quran saja tidak tahu isinya, artinya apa. Nah, minimal kita punya apa? Terjemahan Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, untuk bisa kita tadabburi Quran, maka jangan lupa kita belajar bahasa Arab. Nah, ini yang paling penting ini. Kenapa? Quran bahasa Arab, ya kan? Tidak mungkin kita bisa paham itu isi Quran kalau kita tidak bisa bahasa Arab. Kalau kita tidak paham bahasa Arab itu. Makanya Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan Quran itu berbahasa Arab. Untuk apa? Agar kalian bisa paham. Paham apa? Paham bahasa Arab.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan dari pembahasan terkait dengan tadabbur terhadap makna Al-Quran, dan insyaallah taala kita akan pelajari tadabbur tafsir Al-Quran. Naam, dari ayat-ayat ringkas yang sudah kita hafalkan insyaallah taala, yang dari sana kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memahaminya, agar kita bisa merenunginya dan bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian wallahu taala alam bisawab, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.